keluarkan sendiri dong. Ya, kalau misalkan seperti itu, mana yang kemudian harus kita percaya? Itu jawaban saya. Tapi kalau ngeliat dari tanggapan Pak Dirjen bahwa notaris sendiri itu sudah tidak menganggap ADART, gimana? Ada ungkapan itu bahwa notaris sendiri sudah tidak menganggap ADART, tidak menjalankan ADART. Terus kenapa saya harus taat terhadap ADART mereka? Ya justru itu kan saya bilang tadi bahwa yang namanya ADART itu sendiri adalah merupakan perjanjian di antara para anggota dong. Nah dia anggota notaris bukan. Kalau bukan kan tidak terikat dong. Makanya dia nggak apa-apa mengabaikan itu kan? Ya nggak salah. Tidak dalam konteks mengabaikan, tapi jangan sampai kemudian dalam tanda petik membuat Ikatan Notaris Indonesia malah jadi hancur lebur kan gitu ya. Yang namanya pembina itu bagaimanapun kan harus kemudian bertindak bijaksana. Tadi saya bilang bijak sini, jangan pro sini, pro situ gitu kan, itu kan menurut saya tidak pada tempatnya gitu loh. Bijaksana itu ya kita lihat dalam konteks lebih jauh dalam kamus besar bahasa Indonesia aja kan kelihatan bagaimana bijaksana itu. Ya, mengayomi gitu ya, bersikap arif gitu ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang kemudian menyakiti perasaan kita gitu loh. Ya bagaimanapun yang namanya jabatan itu tidak langgeng loh. Ya betul. Ya jangankan yang namanya dirjen, menteri, presiden aja bisa diganti. Presiden 5 tahun doang. Iya makanya ya jangan merasa paling hebat atau paling jumawa gitu loh. Ya baik-baik saja lah. Nah kalau statement dia suruh memulangkan kembali uang-uang UKEN, ya kewenangannya dari mana? Karena kan kalau kemudian dia mengatakan ada penipuan dan seterusnya, apakah dia adalah penyidik polisi? Bukan, dia dirjen bang. Iya, walaupun dirjen juga kan harus kemudian berbicara yang proporsional dong. Itu bijaksana tadi, gitu loh. Tapi apakah itu nanti akan berdampak ke anggota luar biasa yang sudah mengikuti UKEN? Ya pasti, kalau dampak sih pasti, tapi tentu yang ingin kemudian kita sampaikan kepada teman-teman ALB juga ya harus dilihat dalam kacamata yang jernih kan gitu ya. Bagaimana kemudian fungsi kode etik, bagaimana kemudian peran organisasi di sini gitu ya. Bagaimanapun Undang-Undang Jabatan Notaris kan memang kemudian produk dari pemerintah. Pemerintah itu kan tidak melulu hanya katakanlah eksekutif kan. Di dalamnya ada lembaga legislatif DPR. Nah tentu itu harus kemudian dijalankan kan gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian dinafikan begitu saja, dikesampingkan begitu saja kan gitu ya. Kalau terkait dengan pengawasan pembinaan, ya kita juga dalam konteks notaris, oke. Tidak ada masalah kan, ada MPD, ada MKNW dan seterusnya ya. Itu yang sudah berjalan ya silahkan berjalan kan gitu ya. Tapi tentu dalam konteks organisasi juga jangan kemudian direcoki oleh hal-hal yang sebetulnya tidak pantas untuk direcoki kan gitu ya. Kalau diselesaikan ya selesaikan dengan baik. Ya. Gini, kan menariknya gini. Momen-momen tertentu diambil gitu loh. Dalam artian kayak di Surabaya diundang oleh di Bali. Waktu omongan ini kalau tidak salah tuh waktu di Surabaya pernah juga bicara seperti ini. Sama di saat berhadapan dengan notaris-notaris baru. Waktu di Surabaya, tapi tidak keras. Tapi ketika yang di Bali ini jauh lebih keras kan gitu. Yang menariknya lagi, sebelum bicara itu dimulai, pengurus wilayah, pengurus daerah diminta keluar oleh Pak Kanwil. Nah, melihat momen seperti itu dari kacamata Kang Udin, apakah itu sudah melampaui batas atau bagaimana tindakan yang diambil oleh seorang pembina? Saya sih mungkin membandingkan dengan dengan IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia ya. Bagaimana kemudian Ikatan Dokter Indonesia itu sekarang juga kan sedikit ini ya terpecah gitu ya. Nah itu apakah merupakan gaya pemerintah atau seperti apa gitu loh. Jadi kan kalau seperti itu sepertinya kan tidak menghargai atau tidak kemudian melihat sisi konstitusi gitu loh. Ya konstitusi kita kan sudah sangat jelas, apalagi ada undang-undang kan. Undang-undangnya kan mengatakan bahwa organisasi notaris itu hanya satu kan. Ya berarti kan kalau seperti itu ya harus kemudian kita koreksi dong. Saya sebagai warga negara Indonesia tentu juga harus mengkoreksi hal-hal yang seharusnya memang harus dikoreksi kan. Bukan kemudian kita abaikan saja gitu ya. Walaupun saya bukan penggede kan gitu, tapi bukan berarti kan kemudian hak saya untuk
berbicara untuk kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah, kemudian harus dibungkam. Kan tidak seperti itu. Ya ingat bahwa yang namanya jabatan tadi ya, itu bukan selamanya gitu loh. Ya, Pak. Ya bagaimanapun juga harus diperhatikan seperti itu kan gitu ya. Oke, tadi kan sempat dibahas tentang pasal 5. Pasal ayat 5 dari pasal 82. Permen Kumham. Itu kalau lahir dampaknya apa? Positif atau negatif dari kacamata Kang Udin? Kalau ini lahir nih karena melihat kondisi carut marut yang nggak karu-karuan lah ya. Ya kembali lagi kalau kita bicara tentang peraturan yang akan datang gitu ya, akan belum datang ya harus dilihat juga kan beberapa teori yang bisa kita gunakan. Ada teori efektivitas hukum kan. Oke. Nah teori efektivitas hukum itu dilihat pertama itu dari hukumnya. Hukumnya mau seperti apa gitu ya, undang-undangnya atau aturannya mau seperti apa dibuatnya. Kalau dibuatnya tidak baik ya pasti tidak akan menjangkau efektivitas hukum dengan baik juga kan gitu ya. Nah berikutnya terkait dengan efektivitas hukum itu juga kan terkait dengan aparatnya, pelaksanaannya. Ya pelaksanaannya, bagaimana kemudian dalam hal ini misalkan kementerian gitu ya atau pihak lain yang terkait gitu ya terkait dengan pelaksanaan dari peraturan tadi kalau ada ya permen tadi. Nah kemudian juga terkait dengan penegakan hukumnya. Oke. Terkait dengan budaya hukum. Nah notarisnya sendiri itu kan saling berkaitan kan. Tidak mungkin atau tidak bisa kemudian kita katakanlah memberikan penjelasan sekarang kalau kemudian regulasinya belum ada. Tapi harapannya memang dengan permen tadi sebetulnya adalah makin menguatkan peran organisasi gitu ya dalam konteks kemudian membantu pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan kepada anggota kan gitu ya. Itu sebetulnya poin pentingnya. Organisasi itu kan sebetulnya ada tujuan kan, tujuan INI kan sudah sangat jelas mau ngapain. Ya jadi tidak semata-mata kemudian katakanlah yang disebutkan ngambil uang anggota kan gitu ya, banyaknya kayak gitu ngomongnya. Padahal kan tidak seperti itu. Bagaimanapun apa yang dilakukan oleh organisasi terhadap anggotanya juga kan sudah banyak hal-hal yang positif kan gitu ya. Ya melakukan pendampingan, memberikan pemahaman yang baik kepada anggota untuk menjalankan jabatan dengan baik kan gitu ya. Ya contohnya misalkan terkait dengan saya menjadi memberikan keterangan ahli ya untuk kepentingan rekan-rekan, itu kan salah satu yang kemudian dia ditugaskan oleh pengurus kan. Nah itu salah satu hal positif yang tentu juga kenapa yang namanya organisasi itu penting ada. Kenapa harus ada? Gitu. Nah kalau menurut Kang Udin, apakah dengan lahirnya nanti nih kalau memang Permen Kumham itu bisa menyelesaikan kondisi saat ini tidak? Permasalahan saat ini dengan lahirnya Permen Kumham? Iya, atau justru semakin menjadi runcing, ya kalau kemudian kita lihat atau kita ukur dari draft, waktu itu pernah ada draft ya, draft terkait dengan bagaimana katakanlah kode etik notaris katanya itu harus apa itu kan tentu itu berarti konotasinya negatif ya. Tapi harapan saya tentu apa yang kemudian menjadi ranahnya organisasi ya, ranahnya perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia itu jangan kemudian katakanlah diambil alih gitu loh. Kalau hal-hal yang terkait dengan pengawasan, pembinaan oleh pemerintah ya is okay, karena organisasi lain juga kan memang dimungkinkan untuk diberikan pengawasannya oleh pemerintah kan gitu ya. Tetapi tentu dalam batas-batas yang wajar. Ya, artinya kemudian tidak menghalangi ya peran organisasi untuk kemudian memberikan kepada anggota, memberikan pelindungan, memberikan kemanfaatan buat anggotanya. Jadi mungkin